Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi Al-Quran Hadis kelas 6, yaitu pada hukum bacaan mat. Seperti yang sudah kalian pelajari, yang sudah minggu kemarin kita sudah belajar tentang mat tabi'i. Saya ulang lagi ya, untuk mengulang supaya kalian tetap ingat. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Tajwid merupakan bahasa Arab secara bahasa berasal dari kata jawada, yujawidu, tadwidan, yang artinya adalah tahsin atau membaguskan. Adapun secara istilah, tajwid adalah mengucapkan huruf hijaiyah dari tempat keluarnya dengan benar dan memberikan haknya, huruf serta mustahaknya. Itu adalah pengertian dari istilah tajwid. Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran. Dapat kita simpulkan tentang pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca bacaan Al-Quran dengan aturan tertentu. Nah, sekarang tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Tujuan dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Arti atau makna dari hukum bacaan mat bisa dibagi menjadi dua, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa mempunyai arti panjang, sedangkan secara istilah makna mat memiliki pengertian membaca panjang huruf di Al-Quran yang dikarenakan bertemunya dengan beberapa huruf mat. Huruf mat diantaranya adalah wawu, hamzah, hurufnya seperti ini, ya, dan panjangnya tergantung dari mat itu sendiri. Sekarang pembagian mat. Hukum mat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i, dan yang kedua adalah mat far'i. Untuk mat tabi'i, kemarin kita sudah belajar tentang mat tabi'i. Kali ini kita akan mempelajari yang mat far'i, tapi hanya akan mempelajari tentang mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Bagaimana, apa yang perbedaan antara mat wajib dan mat jaiz? Kita pelajari dulu. Ini kembali ke mat wajibnya, mat tabi'inya dulu. Macam-macam mat beserta penjelasannya. Yang pertama adalah mat tabi'i. Mat tabi'i atau disebut juga mat asli merupakan macam-macam mat yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah. Alif yang terletak setelah fathah. Ini adalah alif. Perhatikan yang di bawah. Alif yang terletak setelah fathah. Atau ya sukun terletak sesudah kasroh. Ya sukun ini seperti ini setelah kasroh seperti ini. Ada juga huruf wawu yang terletak sesudah dhamma. Wawu terletak sesudah dhamma. Maka ini dihukumi sebagai hukum bacaan mat tabi'i, di mana mat berarti panjang dan tabi'i yang artinya biasa. Cara membacanya harus sepanjang 2 harokat atau disebut 1 alif. Contohnya sami'un, yaqulu, katabun, kitabun. Seperti itu, hanya sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Saya ulangi, sami'un, yaqulu, kitabun.
Mat asli atau mat tabi'i. Mat asli adalah mat yang terjadi karena 3 hal, yaitu apabila terletak sesudah harokat fathah terdapat huruf alif, apabila setelah harokat kasroh terdapat huruf yang sukun, apabila setelah harokat dhammah terdapat huruf wawu sukun. Inilah beberapa contoh dari mat tabi'i yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-42, misalnya ada wala. Ayat ke-42 lagi ada hal bisu. Ayat 42 lagi ada bilbatili. Dan ini adalah mat tabi'i. Lalu pada ayat ke-42 ada kata lagi badaktumu. Panjangnya adalah 2 harokat. Pada ayat ke-43 wa aqimu. Ayat 43 was-sholata. Ayat 43 lagi ada kata az-zakata. Pada ayat 43 lagi ada kata warka'u. 43 lagi, ayat 43 ada ar-rafi'ina. Ayat 44 ada kata muruna. Ini adalah wawu. Sebelumnya adalah ada harokat dhammah dalam bacaan mat tabi'i. Tugas yang sudah kalian selesaikan, ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan, mohon untuk segera menyelesaikan. Tugasnya adalah tulislah dalam buku tulis kalian hukum bacaan mat. Tulislah dalam buku tulis kalian hukum bacaan mat tabi'i pada surah Al-Qiyamah ayat 1-10. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan segera dikerjakan saja sebelum tugasnya bertambah, supaya tidak numpuk. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang mat far'i, yaitu main. Materi Al-Quran hadis selanjutnya kita akan mempelajari mat far'i. Pada materi mat far'i kita akan membahas tentang mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Mat far'i, apa itu yang disebut mat far'i? Mat far'i yakni semua mat yang selain mat tabi'i. Dikarenakan mat far'i asalnya dari mat tabi'i, mat far'i dapat dibaca panjang 2-6 harokat. Yang akan kita pelajari adalah mat wajib mutasil. Pengertiannya adalah mat wajib mutasil yakni apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah adalah yang seperti ini. Perhatikan hamzahnya. Saya ulangi. Mat wajib mutasil yakni apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzahnya adalah berbentuk seperti ini. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kata ataupun sebuah kalimat. Cara membacanya ialah dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Biasanya mat wajib mutasil ini, mat itu wajib mutasil mempunyai tanda garis yang di atasnya huruf sebelum hamzah. Nah, cara membacanya adalah dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan, ini adalah contoh dari bacaan mat wajib mutasil. Katakan syuhada'a. Dibaca panjang, wajib dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Syuhada'a. Selanjutnya minan nisa'i.
minan nisa'i. Selanjutnya as-sama'i. Seperti itu, wajib dibaca panjang. Ini adalah contoh dari bacaan mad wajib mutasil. Perhatikan ya, ini adalah mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Hamzahnya seperti ini anak-anak. Ya, perhatikan. Sedangkan ini juga minan nisa'i. Ini adalah bacaan, hukumnya adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Berarti ini adalah hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil. Begitu juga dengan ini. As-sama'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kata. Lanjut. Sekarang adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah apabila mad tabi'i itu bertemu dengan hamzah, tapi hamzahnya itu ada di lain kalimat atau di lain kata. Jaiz berarti boleh, sedangkan munfasil artinya terpisah, karena di lain kata atau kalimat. Untuk cara membacanya ialah boleh dibaca panjang 2, 4, ataupun 6 harokat. Tetapi kebanyakan orang akan membacanya dengan 4 harokat. Saya beri contoh saja yang mau dibaca panjang dan pendek. Ini yang dibaca pendek dulu, yang dibaca pendek 2 harokat dulu. Ala innahum ya ayyuha wala ana. Ini yang dibaca pendek 2 harokat. Sekarang yang dibaca panjang, saya bacakan panjang saja sepanjang 6 harokat. Saya sama dengan mad wajib mutasil, karena boleh, jaiz artinya boleh. Ala innahum ya ayyuha wala ana. Itu yang dibaca panjang 6 harokat. Tahu perbedaannya? Perbedaannya adalah ini semua adalah bacaan dari mad jaiz munfasil. Perhatikan bentuk hurufnya. Ini adalah mad tabi'i, kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah. Bentuk huruf hamzahnya adalah seperti huruf alif seperti ini. Huruf alif seperti ini, panjang. Nah, ini adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Hamzahnya berbentuk kayak alif ya, memanjang seperti ini. Begitu juga yang ini. Ini adalah mad tabi'i. Ini kurang ya. Wala ana. La ini adalah mad tabi'i. Kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah. Hamzahnya adalah berbentuk seperti ini. Huruf alif. Panjang seperti ini ya, tidak seperti angka 2 terbalik tadi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Sekarang cara membedakan bacaan mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Bagaimana tips atau cara membedakan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil dalam mushaf Indonesia? Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil selalu diawali dengan huruf mad yang ditambah dengan tanda layar atau bendera. Perhatikan lagi, yang ditambahi dengan tanda layar atau bendera. Seperti ini, nanti baca ada layar benderanya ya. Tidak ada karena ini adalah mushaf. Kalau di mushaf Indonesia ada. Tipsnya adalah perhatikan setelah tanda layar. Bagaimana dari bentuk hamzahnya. Apabila hamzahnya itu berbentuk alif, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Alif seperti angka 1 seperti tadi ya. Maka itu adalah mad jaiz munfasil. Sedangkan juga hamzahnya tertulis dengan hamzah bukan alif, maka itu adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Hamzah bukan alif itu yang seperti apa? Yang seperti ini anak-anak. Nah, kita tadi ya. Nah, ini adalah hamzah.
hamzahnya bentuknya kan bukan alif seperti ini. Ini hamzah, ini juga hamzah, tapi yang satu terbentuk garis seperti garis lurus ini, yang satu adalah seperti ini. Kita membedakan ya anak-anak ya. Kalau ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, hamzahnya itu berbentuk seperti ini adalah bacaannya wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif. Ya, seperti saya contohkan tadi, karena bentuk hamzahnya adalah seperti ini, maka dia diberi hukum mad wajib mutasil. Sedangkan bila huruf hamzahnya ini adalah mad tabi'i dan huruf hamzahnya ini seperti alif, seperti angka 1 garis lurus ini adalah boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat. Ya, perhatikan anak-anak karena sering terjadi kesalahan dalam membacanya. Mad jaiz itu berarti jaiz artinya boleh, sedangkan munfasil artinya terpisah. Jadi boleh dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat. Kenapa terpisah? Karena ini ada di lain kata atau kalimat. Ya ayyuha manusia kan? Masih kan gitu. Ini tadi cara membedakannya. Paham ya anak-anak ya? Sekarang coba dilihat. Perhatikan bentuk hamzah setelah tanda layar atau tanda bendera. Bendera itu yang seperti ini. Nah, perhatikan bentuk hamzah setelah tanda layar atau tanda bendera dari mad wajib mutasil berikut ini. Tanda hamzah. Hamzahnya berbentuk apa anak-anak? Berbentuk seperti ini. Berarti ini hukumnya adalah mad wajib mutasil. Membacanya bagaimana? Wajib dibaca panjang 6 harokat. Bacaannya bagaimana? Ulaika, seperti itu. Wajib dibaca panjang. Sedangkan ini, lanjut. Perhatikan bentuk hamzah setelah tanda layar atau tanda bendera. Tanda layar seperti ini ya anak-anak ya, atau tanda bendera dari mad jaiz munfasil berikut ini yang berbentuk alif. Setelah tanda layar ini ada huruf hamzah, tapi hamzahnya berbentuk alif atau seperti angka 1 ya. Kalau berbentuk seperti ini berarti hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Seperti saya contohkan tadi. Saya contohkan bila dibaca panjang 2 harokat. Wa ma unzila. Sekarang apabila dibaca panjang 6 harokat. Wa ma unzila. Seperti itu. Ini adalah contoh dari bacaan mad jaiz munfasil. Nah, sekarang coba bedakan di antara dua mad berikut ini. Manakah yang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil? Ya, silahkan dibedakan. Ya. Oke. Untuk yang pertama, ada di sini ya, walama. Ini apa hukumnya anak-anak? Ya betul, ini adalah mad jaiz munfasil. Karena di sini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Hamzahnya adalah berbentuk seperti ini. Maka ini adalah hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Ya. Jadi kalau ada bacaan mad jaiz munfasil seperti ini, mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Ini kan di lain kata. Nah, ini satu kata, sedangkan ini adalah kata sendiri. Ada dua kata kan? Sedangkan yang sebelah sini, doat, ini adalah hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil. Kenapa?
Karena di sini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzahnya adalah seperti ini. Ya. Hamzahnya adalah seperti ini. Beda kan? Kalau ini adalah huruf hamzahnya adalah alif. Hamzahnya seperti ini ya. Hamzah alif. Tandanya seperti ini. Kalau ini adalah mat wajib, huruf hamzahnya adalah seperti ini. Bisa membedakan sekarang? Pasti bisa. Semakin jelas ya perbedaannya antara mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Kesimpulannya adalah setelah tanda layar, perhatikan tulisan hamzahnya. Apakah berbentuk hamzah atau alif? Jika berbentuk hamzah, maka mat wajib mutasil. Dan jika berbentuk alif, maka mat jaiz munfasil. Ini berlaku di mushaf Indonesia. Nah, alhamdulillah materi Al-Quran hadis tentang hukum bacaan mat selesai. Semoga anak-anak bisa semakin paham dan semakin hati-hati dalam membaca Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi anak-anak ya. Saya sebutkan tadi ini. Makna dari membaca Al-Quran kan supaya bacaan kita tujuan dan hukum belajar ilmu tajwid termasuk mat tabi'i dan mat tadi adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Seperti itu. Apabila kalian kurang jelas, silakan langsung bertanya pada saya. Silakan lewat WA pribadi saya saja. Kesimpulan kita sudah sampai kesimpulan dan sudah alhamdulillah. Semoga kalian tambah mengerti dan bisa lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Tetap semangat anak-anak.